Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah. Hari ini kita masuk kepada pertemuan yang kedua, atau bisa dibilang pertemuan yang terakhir dalam pembelajaran online ini sebelum masuknya Ramadan. Dan hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya. Sebelumnya seperti biasanya, karena ini adalah pertemuan kedua, tentu saja antum-antuna sudah subscribe, dan untuk mengikuti pembelajaran ini seperti biasa juga, setelah ditonton nantinya, setelah disimak, di screenshot thumbnail depannya, lalu dikirimkan ke Ustadz dalam bentuk gambar screenshotnya yang bagian bawahnya sudah tertulis, sudah berwarna merah. Lalu seperti biasa pula, yang putri tidak boleh komen dan yang putra wajib komen. Nanti akan ada tugas-tugas di selingan di pertengahan dari grup ini. Maka dari itu silakan disimak baik-baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk ke dalam pembelajarannya. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya. Setelah kita kemarin belajar tentang istiqomah, hari ini kita akan belajar mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah materi yang tidak asing bagi kita, dan ini rasa juga kita sering membahas ini di dalam keseharian kita, dan kita pun, saya yakin di antara kita sudah banyak yang melakukan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, baik itu di sekolah, di asrama, di rumah, dan juga di masyarakat. Bagus sekali kalau memang selalu melakukan ini. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini apa artinya anak-anak Ustadz? Yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, perhatikan ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini adalah satu paket, suatu amalan ya, sepaket amalan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Tidak bisa salah satunya. Menyuruh kebaikan saja tapi ketika ada kemungkaran dia tidak lakukan, itu percuma. Atau ketika ada kemungkaran dia cegah semuanya tapi dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan. Itu tidak bisa pula menjadi patokan. Maka muslim yang baik itu dia kedua-duanya selalu dia barengi, seperti itu. Nah, surat yang akan kita bahas di sini adalah ya, surat yang juga sudah familiar, yakni Al-Imran ayat 104 dan ayat 110. Kita lihat dulu dari suratnya keduanya. Nah, ini kecil ya, nanti silakan dibaca dari mushafnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita langsung lompat ke ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, anak-anak Ustadz, ini ayatnya yang sudah sangat familiar sekali dan setiap kita pasti pernah mendengar imam-imam di masjid kita membaca surat ini dan ayat ini. Ya, jadi ini adalah dalil utama dalam kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kita langsung bahas per ayatnya. Nah, jadi ajaran Islam itu adalah syariat Allah yang diturunkan untuk kebaikan manusia. Ya, kita diberikan kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu adalah beban yang otomatis ada di pundak seorang muslim. Kalau kita mengaku muslim, lalu kita menganggap amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bukan kewajiban kita, maka diragukan kemusliman kita. Karena seorang muslim ketika dia mengakui bahwa dirinya muslim, pasti setelah ada tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar ini di pundaknya masing-masing.
Jangan sampai kita berpikir bahwa orang yang menasihati kebaikan dan mencegah kemungkaran itu hanya itu kerjaan ustaz-ustaz saja, itu hanya para dai saja, itu hanya untuk orang yang hafalannya banyak saja, untuk orang yang sudah berdakwah kemana-mana saja, tidak. Tapi itu semua adalah kewajiban kita seorang muslim. Kalau kita tidak sanggup untuk mencegah kemungkaran di luar yang hal-hal yang besar, setidaknya di keluarga kita bisa melakukan ini sedikit demi sedikit. Seperti mencegah kemungkaran, apakah saudara kita, apakah bahkan orang tua kita, tentu kita nasihati dengan cara yang ahsan, dengan cara yang paling baik, jangan sampai menyinggung kedua orang tua kita. Nah, kita pun juga memiliki kewajiban itu terhadap lingkungan kita, karena lingkungan kita membutuhkan sosok kehadiran kita di sekitarnya, sehingga kita terciptalah lingkungan-lingkungan yang baik, kondusif ya. Nah, kita kembali merujuk ke ayatnya anak Ustaz, yaitu wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Nah, hendaklah ada. Di sini ada beberapa pengertian ya. Hendaklah ada ini Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah di antara kita itu umat Islam ada yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian yang melakukan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, namun di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa ayat ini mengatakan bahwa keniscayaan bahwa pasti akan ada terus orang yang melakukan kebaikan maupun kemungkaran, ikut atau tidaknya kita dalam kontribusi tersebut. Nah, baik kita melakukannya atau tidak amar ma'ruf nahi munkar ini pasti orang lain ada yang melakukannya. Jadi kita mau berkontribusi ataupun tidak di dalam agama Allah ini pasti akan ada orang lain yang melakukannya. Namun ini catatan tersendiri bagi kita. Apakah kita mau sebagai penonton saja di dalam menjayakan Islam ini, atau kita mau menjadi kontributor, seorang yang bergerak di dalam agama ini. Nah, seandainya kalau kita hanya melihat saja, oh pasti ada orang lain, artinya apa? Allah telah membuka peluang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, melakukan dakwah ini, tapi malah kita menyia-nyiakannya, kita tidak menghiraukannya, sehingga Islam ini pasti akan jaya. Itu janji Allah, ikut ataupun tidak kita untuk menjayakannya. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada umatnya, kepada kita semua hambanya, untuk berkontribusi di dalam melakukan itu semua. Jangan sampai kita yang terkena dakwah ya. Maksudnya apa? Jangan sampai datang sekelompok muslim mencegah kemungkaran, yaitu kita yang sedang melakukan kemungkarannya. Nah, tapi jadilah kita yang melakukan mencegah kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita selalu menjadi objek untuk orang lain berdakwah. Tapi kita juga harus selagi mendapatkan dakwah dari orang lain, kita juga mendakwahi orang lain. Ada suatu pepatah mengatakan, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu sendiri sambil engkau mengajak atau menyuruh kepada orang lain. Nah, jadi anak-anak Ustaz, selama kita memperbaiki diri kita juga sambil mengajak orang lain. Tidak menunggu diri kita sempurna dulu. Tidak menunggu kita harus memiliki hafalan banyak dulu, hafalan dalil banyak dulu, baru kita berani mengajak orang. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, yaitu sampaikan tentangku, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak mungkin kita tidak bisa menyampaikan satu ayat pun seperti itu. Nah, jadi satu ayat itu bukan hanya dalil maksudnya, yaitu satu tanda-tanda, satu pelajaran. Apa yang kita miliki, kita berikan ke orang lain. Nah, juga dikatakan bahwa seandainya dakwah ini harus menunggu orang sempurna dulu baru boleh dia berdakwah, niscaya tidak akan ada satupun orang yang bisa berdakwah di dunia ini, karena tidak ada orang yang sempurna. Nah, begitulah anak-anak Ustaz, di ayat 104 ini ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita melihat orang lain mendapatkan suatu kenikmatan atau apalah bahasa antun-antun itu hoki namanya, bisa kita bilang dia beruntung, itu versi kita. Tapi kalau Allah yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, pasti itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa, tidak keberuntungan yang biasa-biasa saja. Nah, jadi siapa tadi orang yang beruntung?
adalah mereka yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jangan sampai kita sinis pula melihat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ada teman kita yang suka memberi nasihat di grup misalnya, memberi nasihat di asrama, memberi nasihat di kamar, di kelas dan seterusnya. Antum jangan lagi gini, antuna jangan lagi gini, ingat pesan-pesan ustaznya seperti ini. Jangan sampai kita sinis melihat itu. Itu tandanya kita sudah sama posisinya seperti Firaun, orang yang sinis didakwahi, ya. Nah, na'udzubillah. Jangan pula kita sinis melihat pemberitaan, misalnya ada tempat perjudian digrebek sama ormas Islam. Terkadang kita sendiri berpikir, atau tempat pelacuran digrebek sama orang ormas Islam. Orang ini anarkis apa segala macam. Coba kita pikirkan, kalau tidak mereka yang melakukan itu, apakah kita berani melakukan itu? Kita bersyukur ada juga orang-orang yang bergerak di bidang-bidang mencegah kemungkaran. Nah, jadi kita doakan sesama umat Islam agar semuanya melakukan hal ini dan jangan sampai kita menjadi objek yang terus didakwahi. Nah, jadilah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita langsung lompat anak-anak Ustaz ke dalam surat Al-Imran ayat 110 tadi. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 syarat untuk mendapatkan predikat khairu ummah, umat yang terbaik, ya. Kalian adalah umat yang terbaik kata Allah. Kita nggak tahu ya, apakah biasa-biasa saja kita mendengar ini, tapi di zaman Rasulullah ketika ayat ini turun, semua para sahabat itu berbondong-bondong untuk memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan berikutnya ini. Kenapa? Kalau sudah disebutkan umat yang terbaik, pasti semua orang ingin dianggap menjadi umat terbaik. Kecuali kita terlalu hampa untuk memikirkan akhirat kita. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang untuk dikeluarkan kepada manusia, untuk berdakwah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi ada 3 syaratnya untuk mendapat predikat menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian juga mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, harus beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang mencegah kemungkaran atau menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak beriman kepada Allah, percuma semuanya. Karena kuncinya adalah yang syarat yang ketiga, yaitu dia beriman kepada Allah. Begitu anak-anak Ustaz. Nah, kita lihat pada hadis ini, ya. Dalam konteks amar ma'ruf dan nahi munkar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadisnya. Ya, ini mudah-mudahan terbaca ya. Jadi ini ada di bukunya masing-masing. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini ada di dalam An-Nawawi atau di dalam Arba'in nomor 34. Kita anak-anak Ustaz, apabila melihat kemungkaran, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, misalnya antum-antuna jalan di mana nampak suatu kemungkaran, atau berada di dalam suatu grup, lalu teman-teman antum-antuna ada yang khilaf, melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita melihat itu, ya, falyughayyir biyadihi, maka cegahlah dengan tangan. Artinya di sini ada beberapa tafsir ya. Namun yang jumhurnya adalah ini adalah dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan kekuasaan. Apabila kita ketua kelas, maka kita berhak ya dengan kekuasaan yang kita miliki, kita hak-hak ketua kelas tentu lebih daripada anggota yang lain. Nah, itu bisa kita lebih leluasa. Atau di antara antum-antuna nanti 10 tahun, 20, 30 tahun lagi ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur ataupun presiden. Dengan kekuasaan itu tentu bisa kita mencegah kemungkaran dengan mudah.
antum-antuna membuat suatu peraturan, peraturan Provinsi Jambi, tidak boleh ada yang berjudi. Itu sangat mudah, tinggal dengan satu tanda tangan saja bisa antuna lakukan. Makanya seorang pemimpin itu berat sekali pertanggungjawabannya, karena dia bisa melakukan lebih baik, lebih efektif, tapi kalau dia tidak melakukannya itu bisa merajalela maksiat. Nah, fa'ilam yastati', kalau kamu tidak mampu melakukannya dengan tanganmu, apakah kita tidak berani, apakah kita tidak punya kekuatan, kita tidak memiliki jabatan apa-apa, fabi lisani, maka dengan lisan kita dakwahi secara lisan. Lewat di gang rumah, ternyata di rumah kita, di gang kita itu ada orang yang suka bermain judi, lagi judian misalnya, atau ada orang yang duduk-duduk berdua-duaan di dekat rumah kita. Ya, kalau nggak mampu dengan tangan, ya dengan baik, ya dengan lisan kita sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat yang membuat mereka sadar untuk tidak melakukan hal tersebut. Nggak mampu juga kita, fa'ilam yastati', nggak berani juga kita dengan lisan, fabi qalbi, maka dengan hati. Bukan berbicara di dalam hati, bukan, tetapi setidaknya di dalam hati kita mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Ya, coba kita ulangi, pahami. Kalau misalnya kita melihat suatu kemungkaran, dengan tangan kita tidak mampu, tidak punya kekuasaan, dengan lisan kita tidak berani juga untuk mengatakannya, setidak-tidaknya kita dengan hati saja. Apa maksudnya dengan hati? Yaitu setidaknya kita tidak suka, kita ingkari di dalam hati kita tidak senang dengan perbuatan tersebut. Ya. Wazalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nggak bisa dengan tangan, dengan lisan nggak berani juga. Dalam hati aja, aduh anak, misal contoh ya, di dalam hati kita berpikir bahwa, ngapain lah orang ini berpacaran, ngapain lah orang ini berkhalwat, ngapain orang ini berakhirat. Cuma dalam hati saya kita sanggupnya. Tapi setidaknya kita sudah tidak senang dengan perbuatan tersebut. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kita introspeksi diri kita masing-masing, di tingkat mana kita kira-kira. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, ada hal menarik yang juga kita bisa petik dari hadis ini. Kalau seandainya mengingkari, ya, mengingkari dalam hati saja itu adalah selemah-lemahnya iman, apalagi kalau kita yang sedang melakukan kemungkaran tersebut. Ya, di dalam hadis lain dikatakan juga bahwa tidak beriman seorang pencuri ketika dia sedang mencuri. Ada juga di riwayat lain, tidak beriman seorang yang sedang berzina, tidak beriman seseorang saat seorang pezina saat dia sedang melakukan zina tersebut. Ini bisa kita pahami ya, anak-anak Ustaz. Seorang pencuri misalnya, kita melihat orang mencuri, kita nggak berani dengan tangan, kita nggak berani dengan lisan. Akhirnya dalam hati saya kita, aduh orang ini ngapain lah mencuri ya. Kita nggak senang dengan perbuatan mencuri itu. Berarti kita sebagai orang yang tidak senang itu adalah selemah-lemahnya iman kita, karena kita tidak sanggup mencegahnya mencuri. Apalagi pencuri yang sedang melakukan kemungkaran tersebut. Dia sedang melakukannya, artinya dia sedang tidak punya iman, bukan selama-lamanya iman lagi. Ya, artinya dia sedang tidak memiliki iman sampai dia selesai mencuri. Mungkin setelah mencuri dia mungkin sadar sebentar, ya, atau sedang mencuri itu dia mungkin, kalau dia orang Islam, maka dia sedang tidak ada imannya saat itu. Dia sedang tidak percaya bahwa Allah sedang melihat dia. Nah, itulah yang perlu kita petik juga di dalam dari hadis ini. Anak-anak yang dimuliakan Allah, jadi berarti apa? Di dalam kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus seimbang ya, seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah sesuatu yang harus berimbang, adalah aktivitas yang satu sama lain dia saling mendukung, tidak bisa salah satunya saja. Dan ini banyak jenis-jenis orang melakukan ini, ada yang dalam bentuk ceramah, ada yang dalam bentuk memang mengajak secara personal, ya. Ada yang namanya di buku antum-antuna itu ada dakwah jamaiyah dan ada dakwah fardiyah. Kalau dakwah jamaiyah itu misalnya di antara antum-antuna ini menjadi dai kondang, ya. Antum-antuna melakukan sebuah ceramah umum, lalu di jamaahnya sangat banyak sekali, ada jutaan misalnya seperti itu. Lalu udah selesai, itu dakwah jamaiyah. So, ketika antum-antum menyampaikan suatu materi di sana, kita tidak tahu
follow up-nya seperti apa, kelanjutan seperti apa. Kita tidak tahu apakah jamaah akhirah itu melakukan apa yang kita sampaikan atau tidak. Apakah mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan atau tidak. Nah, walaupun itu memang bukan kewajiban kita lagi, kita sudah menyampaikan. Tapi alangkah baiknya ketika kita juga melakukan dakwah fardiyah. Kita menargetkan seseorang agar dia menjadi baik, agar dia mendapatkan hidayah. Ya, kita tetap berikhtiar saja karena hidayah hanya milik Allah. Nah, kalau kita mendakwahi adik kita misalnya atau abang atau kakak kita targetkan minimal adik kita atau abang kita ini dia memiliki pemahaman Islam yang baik. Misalnya seperti itu. Nah, tentu kita paham follow up-nya seperti apa. Nah, ini abang kita ini atau adik saya ini sudah paham tentang ini. Selanjutnya dia harus tahu tentang ini lagi. Oh, dia sudah tahu juga tentang ini. Selanjutnya saya akan memberikan materi ini secara halus di rumah seperti itu. Jadi jangan kita langsung to the point ya. Misalnya adik kita keluar rumah lalu dia tidak pakai jilbab, perempuan ya, tidak pakai jilbab, langsung aja kita marahi. Jangan ya, kita pahamkan dari sedikit demi sedikit. Makanya materi-materi PAI antum di sekolah itu bertahap ya. Kita mulai dari akidah, mulai dari toharoh ya, nanti fikih segala macam itu nanti kalau sudah paham dasarnya dahulu ya. Nah, itu. Nah, kita kembali ke ayat 110 tadi. 3 syarat tadi ingat ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau sudah 3 itu, ayat selanjutnya apa? Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Seandainya beriman orang-orang ahli kitab itu tentu baik sekali untuk mereka. Ya, di bukunya bisa diperhatikan. Para ahli kitab di zaman Rasul itu tidak beriman kepada Allah. Ya, dia beriman kepada kitab sebelumnya, dia belum menyatakan imannya, belum bersyahadat seperti itu. Tapi mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka dirugikan secara ukhrawi. Mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa di sana karena mereka tidak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Lihat di sini, Ahlul Kitab telah merasakan bagaimana mereka tidak bisa menjadi umat terbaik, nggak bisa mendapatkan gelar khairul ummah tadi, ya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, hanya sedikit di antara mereka yang beriman, ya. Minhumul mu'minun, di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik. Sehingga mereka kehilangan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Padahal tinggal 1 syarat lagi, mereka harus beriman kepada Allah, barulah mereka bisa diberikan gelar khairul ummah. Nah, baik, itu saja yang mungkin anak-anak Ustaz. Ini pembelajaran yang singkat. Mudah-mudahan antum-antumnya bisa mengaplikasikan ya materi ini. Dan ingat, jangan tunggu sempurna. Meskipun antum-antumnya merasa pernah bersalah, merasa banyak dosa, oh anak nih suka gini, suka itu, nggak patut jadi contoh di keluarga misalnya. Tapi sewaktu-waktu ketika antum-antumnya ingin berubah, ya tidak ada salahnya langsung saja kita mulai berbenah dari diri kita sampai kita sambil ya menasihati keluarga kita. Pasti perubahan kita itu sangat terasa minimal di keluarga kita. Apalagi yang paling senang adalah kedua orang tua kita. Itu adalah soleh atau solehahnya seorang anak, itu adalah kebanggaan tertinggi dari orang tua kita. Kalah hafalan, kalah kesuksesan duniawi, kalah kepintaran ranking dan segala macamnya. Yang terpenting adalah soleh-solehah, karena itu semua bisa menghantarkan kita kepada kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.